Hey, jangan lupa pakai headsetnya ya. Utusan Kristal Suci, bab 4, kepercayaan. Tanpa basa-basi, Elina berdiri dan menarik nafas panjang. Seiring dengan udara yang mengisi rongga hidungnya, tiba-tiba aura keemasan yang kontras dengan langit malam menyelimuti tubuh gadis penyembuh itu. Kemudian, dia mengangkat tongkatnya setinggi mungkin. Dari tongkat permata biru memancar sinar putih yang menyelimuti tubuh Dimas. Seketika, darah yang mengalir di kedua lengan pemuda tersebut berhenti, diikuti dengan luka-luka yang menutup secara sempurna. Seakan-akan bekas gigitan dan cakaran dari serigala tadi tidak meninggalkan bekas sama sekali. Tiba-tiba, Elina berlutut ke tanah. Ia bahkan menggenggam erat tongkat yang ujungnya sedikit tertancap ke tanah. Berusaha menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Dengan wajah pucat, dia mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Seolah merasa kelelahan yang teramat sangat. Rupanya, dia menggunakan hampir seluruh kekuatan sihirnya yang tersisa. Karena khawatir, Cheryl berlari ke arah sahabatnya itu dan bertanya, "Elina, apa kau baik-baik saja?" Perempuan penyembuh itu hanya mengangguk pelan dan mengatur nafasnya yang berat. Rupanya dia sengaja berbohong agar tidak membuat sahabat sekaligus rekannya tersebut khawatir. Padahal, untuk berbicara saja gadis penyembuh itu tidak mampu. Seketika itu juga, Cheryl berlari menuju tenda untuk mengambil sebotol ramuan penyembuh. Ia bergegas kembali untuk memberikannya pada Elina. "Ini, minumlah. Aku yakin kau kehabisan tenaga sihir." Elina duduk dan langsung menenggak ramuan penyembuh tersebut. Rasa lelah di tubuhnya berangsur membaik, ditandai dengan nafas yang perlahan semakin tenang. Terima kasih, Cheryl. Maaf sudah merepotkanmu." Gadis pemburu itu hanya menghela nafas. Ia memeriksa lelaki dari dunia lain tersebut dan memberi tatapan tajam pada Elina. "Kau pasti menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi, kan?" Wanita pirang itu hanya mengangguk pelan dan menunduk. Dia sangat yakin bahwa sahabatnya sangat khawatir sehingga menunjukkan ekspresi seperti itu. Aku hanya tidak ingin Dimas kenapa-napa," ucapnya lirih. Untuk kali kedua, Cheryl menghela nafas, tapi lebih panjang daripada sebelumnya. Kemudian, dia memapah Dimas dan membawanya ke tenda. "Sudahlah, Elina. Sekarang lebih baik kita istirahat saja." Elina yang dibantu oleh tongkatnya berdiri lalu menyusul Cheryl. Tetapi gadis penyembuh itu duduk di dekat tumpukan kayu bakar, bekas api unggun yang padam saat pertarungan tadi. Ia kembali menyalakannya untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan Cheryl membaringkan Dimas di dalam tenda. Setelah itu, gadis pemburu tersebut langsung bergabung dengan Elina. "Hei, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Apa itu, Cheryl?" Perempuan bersurai merah tersebut menghela nafas sejenak lalu bertanya, "Kenapa kau sampai sejauh itu menolong Dimas? Bukankah kita tidak tahu dia orangnya seperti apa?" Elina sempat tertegun dan diam menatap api unggun. Tidak salah apa yang dikatakan oleh sahabatnya barusan. Kalau dia masih belum mengenal Dimas lebih jauh. Gadis penyembuh itu menarik nafas panjang dan menjawab,
Aku tidak bisa membiarkan seseorang terluka, meski separah apapun. Lagi pula, ini juga merupakan tanggung jawabku sebagai seorang healer. Cheryl hanya geleng-geleng dan berkata, "Ya ampun Elina, kau ini terlalu baik hati. Kenapa memangnya?" tanya Elina lalu menoleh pada Cheryl. "Aku hanya takut seseorang menyalahgunakan kebaikanmu saja," jawab gadis pemburu itu. Sontak Elina hanya tertawa pelan. Dia tidak menduga bahwa sahabatnya ini memikirkan sampai sejauh itu. Ia tersenyum dan berucap, "Tenang saja, aku yakin Dimas bukan orang yang berkelakuan buruk." Kenapa kau berpikir seperti itu? Elina menengadahkan kepala dan menatap bintang di langit. Aku yakin Dewa Nadella tidak sembarangan memilih seseorang untuk menjadi utusannya. Perempuan pirang itu menatap tenda dengan sesaat lalu menambahkan, "Pasti Dimas adalah orang yang baik hati." Yah, aku harap apa yang kau katakan tadi benar, gumam Cheryl. Karena malam semakin larut, Elina mengajak Cheryl untuk tidur. Selain itu, mereka harus kembali ke Baville esok hari. Tapi gadis pemburu itu menolak dengan alasan tidak ingin tidur dengan Dimas di dalam tenda. Mau tidak mau, Elina membujuk Cheryl. Hingga pada akhirnya, dia pun setuju. Perlahan, Dimas membuka kedua matanya. Dia sedikit terkejut melihat dua gadis tidur di dekatnya. Karena tidak ingin membangunkan mereka, pria itu menyelinap pergi keluar tenda. Desiran angin yang berhembus membuat Dimas nyaman, sampai-sampai melupakan pertarungan semalam. Setelah ingatannya kembali, dia memeriksa kedua lengannya dan tertegun bahwa luka gigitan serigala telah hilang begitu saja. Pria itu menarik nafas lega. Meski penasaran kenapa dia bisa pulih begitu saja. Karena tidak ingin terlalu mempermasalahkannya, Dimas berjalan-jalan di sekitar tempat perkemahan. Setelah melewati deretan pepohonan yang lebat dan tinggi, Dimas akhirnya sampai di sebuah sungai. Gemericik air yang jernih bagai kristal membuatnya ingin membasuh wajah di sana. Dinginnya air yang menerpa wajah Dimas membuatnya segar. Ia bahkan tidak segan untuk meminumnya secara langsung. Lelaki tersebut dibuat kagum karena air sungai itu sangat bersih seperti telah dimasak. Setelah itu, Dimas merentangkan kedua tangan ke atas dan menggeliat untuk merenggangkan tubuh. Udara yang sejuk mengisi rongga hidung dan paru-parunya kala menarik napas panjang. Suasana alam yang asri dan bebas dari polusi membuatnya merasa semakin nyaman. Tempat ini jauh berbeda dari tempat asalku, gumamnya, lalu tersenyum kagum. Tak lama kemudian, Dimas kembali ke tempat perkemahan. Di sana, ia melihat Elina sedang melakukan olahraga kecil untuk merenggangkan tubuh. Ia memberi senyum manis dan bertutur, "Selamat pagi Dimas, dari mana kamu?" Pipi pria tersebut merah karena terpesona. Dengan sedikit kikuk dia menjawab, "Selamat pagi juga. Aku habis mencuci muka di sungai." "Jadi begitu rupanya," ucap Elina lalu menarik nafas panjang. Ia memejamkan mata karena sangat menikmati suasana alam di sekitarnya. "Pagi ini sangat cerah ya, membuatku menjadi lebih semangat."
Tambahnya lalu tersenyum kembali. Iya, begitulah, kata Dimas lalu menggaruk pipi dengan telunjuknya. Senyuman Elina yang lembut membuatnya semakin terpesona, sampai-sampai pipinya semakin memerah. Apa kamu sedang sakit? Wajahmu memerah begitu, ucap Elina sedikit khawatir. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Dimas canggung. Elina menghela nafas lega. Syukurlah. Aku takut luka di lenganmu semakin parah. Tiba-tiba Cheryl yang baru bangun berdiri tepat di depan pintu tenda. Oi, pagi-pagi begini sudah bermesraan, ketusnya dengan kedua mata yang memicing. Sontak saja, Dimas dan Elina terkejut bukan main dengan wajah merah padam. Lalu sedikit menjauh. Aku hanya mengobrol saja, kila gadis penyembuh itu. Itu benar, kita hanya sekedar berbincang saja, tambah Dimas. Cheryl melempar senyuman sinis dan berujar, ya benar, kenapa wajah kalian merah seperti itu? Ini karena kamu menganggap kami sedang bermesraan, kata Elina berdalih. Benar sekali, kami cuma... Belum sempat Dimas menyelesaikan ucapannya, Cheryl lebih dulu menyela. Ya, terserah kalian saja. Tiba-tiba, gadis pemburu tersebut pergi dengan alasan ingin mencuci muka. Karena ingin melakukan hal yang sama, Elina berlari dan menyusul sahabatnya itu. Dimas hanya menghela nafas panjang, lalu duduk di dekat tumpukan kayu bakar sisa api unggun semalam. Sungguh, ia tidak habis pikir, kenapa Cheryl berperilaku seperti itu. Apakah mungkin gadis bersurai merah pendek tersebut membenci dirinya? Ataukah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu? Tiba-tiba, dua gadis petualang tersebut kembali, membuat Dimas tersadar dari lamunannya. Tapi Cheryl menyiapkan sisa daging semalam untuk dimasak dalam api unggun. Setelah makanan telah disiapkan, perempuan pemburu itu menyuruh Dimas dan Elina agar cepat makan. Selang beberapa jam berjalan menembus hutan Bushwick yang lebat, Dimas bersama dua gadis petualang itu akhirnya tiba di sebuah padang rumput. Elina berkata, jika mengikuti jalan setapak, mereka akan tiba di Bavilis, ibu kota Henada Empire. Panasnya terik matahari siang itu tidak menghalangi perjalanan pulang. Hampir selama setengah jam, 3 orang tersebut berjalan menyusuri jalan setapak. Elina memberitahu bahwa Bavilis sudah dekat dengan wajah yang berseri-seri. Sedangkan Cheryl hanya tersenyum kecil karena merasa lega. Ladang gandum yang telah menguning terhampar di sekitar jalan menuju Bavilis. Tidak jauh dari sekitar situ, beberapa petani nampak sibuk memanen. Tak lama berselang, mereka akhirnya tiba di depan gerbang utama. Satu dari 2 tentara penjaga gerbang tersenyum dan berkata, selamat datang Elina dan Cheryl. Apa kalian sudah pulang dari misi? Elina mengangguk pelan dan tersenyum. Benar sekali, karena ada beberapa kendala, kami pulang sedikit terlambat. Ngomong-ngomong, siapa lelaki yang bersama dengan kalian itu? Tanya penjaga yang bertanya tadi. Elina menepuk bahu Dimas yang berada di sampingnya dan berucap, kenalkan, dia Dimas Santoso. Kami tidak sengaja bertemu dalam perjalanan pulang. Penjaga yang lain terperangah dan menunjuk dada Dimas. Itu, apa itu kristal suci? Ya, begitulah. Kalau begitu Anda harus ikut saya ke istana. Yang mulia telah menunggu kedatangan Anda.
kata penjaga yang terperangah barusan. Kalau begitu, aku dan Syahril akan pergi ke Serikat Petualang. Sampai bertemu lagi, ucap Elina lalu tersenyum. Akhirnya, Dimas mengikuti penjaga gerbang yang membawanya ke istana. Dia penasaran sekaligus khawatir apa yang akan terjadi pada dirinya di sana nanti. Bersambung.